Salam hangat lagi nih buat Anda, pendengar setia kami. Selamat datang kembali ya di pembahasan mendalam kita. Halo semua, siap membahas lagi. Oke, hari ini kita punya satu pertanyaan yang, wah ini sering banget bikin penasaran. Bisa nggak sih kita itu beneran ngubah kepribadian seseorang? Pertanyaan klasik ya. Dan seringkali jawabannya tuh cepat banget. Kayaknya udah paten gitu. Kepribadian itu, ya udah bawaan lahir, susah diubah. Nah, iya kan? Tapi nih, sumber kita kali ini agak beda. Kita mau nyelamin bab 12 dari buku David J. Lieberman, PhD. Judulnya aja udah, gimana ya, provokatif. How to Change Anybody. Iya, judulnya kedengeran ambisius banget ya. Banget. Buku ini kan isinya klaim soal teknik-teknik buat bentuk ulang sikap, perilaku, ya, perasaan atau keyakinan gitu. Nah, misi kita kali ini spesifik banget nih. Kita cuma mau bongkar bab 12 aja dulu. Mau paham dasar pemikirannya penulis soal bisa nggaknya kepribadian diubah. Ini beneran ada dasarnya atau cuma, ya, angan-angan aja menurut Lieberman? Betul, jadi fokusnya di bab 12 ini kita mau ngerti premisnya dulu, landasan argumen dia, sebelum nanti masuk ke cara-caranya di bagian lain buku itu. Ini penting soalnya buku ini kan ditulis sebagai panduan praktis, bukan cuma teori. Dan ini rasanya relevan banget buat kita semua ya nggak sih? Siapa coba yang nggak pernah kepikiran pengen ngutang-ngatik dikit suatu sifat? Mungkin sifat pasangan yang keras kepala, atau rekan kerja yang suka nunda, anggota keluarga yang pesimis mulu, atau malah diri sendiri. Sering kan kita mikir, duh, andai aja gue lebih disiplin, atau kenapa ya kok gue cemas terus? Nah, bab ini kayak nantang ide kalau semua itu udah harga mati. Jadi ayo kita bedah, langsung aja ke intinya. Bisa nggak kepribadian diubah? Jawaban tegas bab 12 ini apa? Nah, ini dia yang menarik. Jawaban penulis di bab ini mungkin agak bikin kaget sebagian orang. Ya, kepribadian itu bisa diubah. Tapi, Ah, pasti ada tapinya dong. Nggak mungkin semudah itu kan? Kalau gampang, wah dunia udah beda banget kali ya. Jadi, tapinya apa nih? Kunci yang ditawarin Lieberman di bab ini apa? Bukan sulap kan? Bukan mengubah inti jiwa orang gitu. nah itu dia poinnya. Anda dapat banget bukan soal ngubah esensi terdalam atau cetak biru jiwa gitu. Argumen Lieberman di bab 12 ini, fokus utamanya tuh ke sesuatu yang lebih, gimana ya? Lebih bisa disentuh. Yaitu cara orang itu ngelihat dirinya sendiri. Atau istilahnya, ya konsep diri, self-concept. Konsep diri. Oh, jadi bukan siapa kita sebenarnya di level paling dalam, tapi lebih ke cerita yang kita percaya soal diri kita sendiri. Gitu ya maksudnya? Persis. Gambaran itu pas banget. Gimana kita definisikan diri kita, label apa yang kita tempel ke diri sendiri. Nah, penulis ini pakai analogi yang oke banget di bab 12, buat ngejelasin cara kerjanya. Konsep diri itu kayak karet gelang. Karet gelang. Menarik. Gimana tuh analoginya? Coba bayangin deh, citra diri Anda itu bentuk alaminya karet gelang. Kata Lieberman, kita tuh punya dorongan psikologis yang kuat banget buat bertindak konsisten sama citra diri itu. Kita ngerasa pas, ngerasa bener kalau kelakuan kita sejalan sama siapa kita pikir diri kita. Nah, kayak karet gelang, kita mungkin bisa melar dikit sesekali, nyoba hal baru, atau bertindak agak beda sementara. Tapi ada tarikan kuat buat balik lagi ke bentuk semula, ke konsep diri kita. Wah, itu kayaknya ngejelasin banyak hal yang bikin bingung ya. Misalnya nih, kenapa logika sama pengetahuan aja sering nggak cukup buat ngubah perilaku jangka panjang? Di bab 12 ini kan penulis nyinggung contoh klasik, orang yang kelebihan berat badan. Iya, bener, itu disebutin. Mereka mungkin tahu persis loh berapa kalori harus dikurangin, makanan sehat apa aja, olahraga penting. Secara logika, jelas banget. Tapi kok ya susah banget buat konsisten? Apa ini karena konsep diri mereka mungkin, gue emang orangnya nggak disiplinan, atau gue mah ditakdirin gendut aja. Itu narik mereka balik kayak karet gelang itu. Persis, itu dia. Analogi karet gelang itu nunjukin banget adanya tarik-menarik antara apa yang kita tahu secara logika sama siapa kita percaya diri kita itu, si konsep diri. Kalau konsep diri orang itu udah berakar di keyakinan, gue nggak punya kontrol soal makanan atau olahraga tuh bukan buat gue. Ya informasi logis soal kesehatan bakal mental aja. Susah nembus benten konsep dirinya. Pengetahuannya ada tapi nggak jadi tindakan karena rasanya kok bukan gue banget. Atau contoh lain yang disebutin, soal takut terbang. Kan secara statistik, naik pesawat itu jauh lebih aman dari naik mobil. Logikanya jelas.
Tapi buat orang yang fobia terbang, angka statistik itu ya nggak ada artinya. Apa ini juga karena konsep diri mereka? Mungkin gue emang orangnya cemas. Atau gue nggak berdaya deh kalau udah di situasi gitu? Bener banget. Fobia, kecemasan itu sering banget nyangkut ke konsep diri soal kerentanan atau ketidakmampuan ngontrol situasi. Logika, fakta, jadi nggak relevan rasanya waktu persepsi diri soal ancaman dan ketidakberdayaan itu ngambil alih. Nah, bab 12 ini nekenin banget kalau persepsi diri kita, cara kita mandang diri kita saat ini, itu salah satu motor penggerak utama di balik tindakan dan perasaan kita. Oke, ini mulai nyambung nih. Jadi, alur mikirnya gini. Kalau kita bisa ngubah cara seseorang lihat dirinya sendiri, misalnya dari gue ini pemalu, jadi gue lagi belajar nih buat lebih sosial. Nah, pelan-pelan perilakunya bakal mulai nyocokin diri sama konsep diri yang baru itu. Dan perilaku yang konsisten ini lama-lama dilihat dari luar jadi kayak perubahan kepribadian. Nah, itu dia premis utama yang dibangun Lieberman di bab 12. Perubahan perilaku yang didorong sama pergeseran konsep diri, kalau itu cukup konsisten dan tahan lama, ya akhirnya bakal diinterpretasiin sama orang lain dan sama diri sendiri juga sebagai perubahan sifat atau kepribadian. Ini landasannya kenapa penulis kelihatan optimis banget soal teknik-teknik yang dia ajarin di bagian selanjutnya bukunya. Dia bahkan nyebut bagian itu bedah plastik untuk kepribadian. Bab 12 ini kayak argumen pembukanya gitu. Justifikasi kenapa operasi itu mungkin dilakuin. Bedah plastik untuk kepribadian. Wih, istilahnya visual banget ya. Dan ini nyambung ke ilustrasi lain yang menarik di bab 12. Fenomena on a roll. Kita semua pasti pernah kan ngerasain pas lagi ngerasa semuanya lancar jaya, lagi hoki, atau sebaliknya, pas lagi ngerasa apes mulu. Satu masalah, datang lagi masalah lain. Gimana Lieberman nyambungin fenomena yang sementara ini sama argumen utamanya soal konsep diri yang lebih netap? Contoh on a roll ini cerdik banget dipakainya, buat nunjukin betapa dinamisnya loh konsep diri kita itu bahkan dalam jangka pendek. Dan gimana dia dipengaruhi kejadian luar plus cara kita nanggapin kejadian itu. Ini kayak versi mininya cara kerja konsep diri. Bisa dijelasin lagi nggak? Gimana dinamikanya pas kita ngerasa on a roll itu? Cenderung mikir, wah hari ini emang hari gue nih. Konsep diri sesaat kita jadi gue orang yang cakap beruntung hari ini. Akibatnya, kita jadi lebih pede mungkin, lebih terbuka sama peluang, ngambil inisiatif. Nah, tindakan-tindakan ini kan seringnya nambah kemungkinan hasil positif berikutnya yang terus nguatin lagi perasaan on roll itu. Jadi kayak siklus positif gitu, yang didorong sama persepsi diri yang sementara. Dan sebaliknya juga berlaku ya kalau lagi ngerasa sial. Mungkin bangun kesiangan, kena macet pula, terus ditugur bos. Kita mulai mikir, udah deh, pasti hari ini hancur. Konsep diri sesaatnya jadi, gue orang yang apes, nggak becus hari ini. Terus kita jadi lebih ragu-ragu, pesimis, mungkin ngehindarin tugas susah. Malah bisa mancing masalah baru atau bikin situasi makin jelek. Siklus negatifnya jalan juga. Tepat sekali, fenomena ini nunjukin dengan jelas banget gimana persepsi diri kita, bahkan yang cuma bertahan beberapa jam atau hari, itu langsung ngebentuk tindakan kita biar konsisten sama persepsi itu. Argumen Lieberman, kalau persepsi diri sesaat aja kekuatannya segede ini, secara teori dong, kita bisa sengaja dan strategis ngebentuk atau ngaruhin persepsi diri yang lebih mendasar buat dorong perubahan perilaku yang lebih permanen. Dan perubahan perilaku permanen inilah yang dalam jangka panjang dilihat sebagai perubahan kepribadian. Oke, jadi strateginya bukan langsung maksa ubah perilaku ya, tapi ngutak-atik persepsi di baliknya. Ini menarik sih, soalnya kan seringnya kita fokus ke tindakan gue harus berhenti ngerokok, tapi nyentuh keyakinan diri di bawahnya. Tapi gue kan perokok berat, susah berhentinya. Penulis ini bahkan bikin klaim yang, wah berani banget di awal bagian 3 buku ini, yang dimulai sama bab 12 ini. Dia ngaku tekniknya bisa ngubah orang yang, katakanlah, nyebelin, arogan, males, atau egois jadi pribadi yang lebih ngasih, baik hati, santai. Itu klaimnya kuat banget. Apa dasarnya dari klaim seambisius itu yang bisa kita tarik dari bab 12 ini? Dasarnya, ya seperti yang udah kita bahas tadi, itu akarnya sepenuhnya di premis bab 12. Kepribadian yang kelihatan itu manifestasi dari konsep diri.
Jadi kalau teknik psikologis yang pas bisa diterapin buat ngebentuk ulang persepsi diri seseorang, contohnya ngebantu orang arogan ngelihat nilai kerendahan hati, atau orang males nemuin enaknya jadi produktif, nah perubahan perilaku dan sifatnya bakal ngikutin. Bab 12 ini fungsinya kayak bukti konsep teoritisnya gitu. Dia nyiapin panggung dengan bilang perubahan kepribadian yang signifikan itu mungkin kok kalau kita tahu tuas mana yang mesti ditarik, yaitu tuas konsep diri. Ada argumen lain nggak sih di bab 12 ini buat nguatin ide kalau perubahan itu sendiri mungkin dan alami, bukan sesuatu yang mustahil? Penulis secara singkat ngutip filsuf Yunani kuno, Heraklitus. Heraklitus kan terkenal sama pernyataannya, nggak ada yang abadi selain perubahan. Atau satu-satunya yang konstan ya perubahan itu sendiri. Oh iya, kutipan itu dalam ya. Pinter juga dia pakainya. Implikasinya kan jelas. Kalau semua di alam semesta ini terus berubah, masa ya kepribadian jadi satu-satunya pengecualian? Ini kayak nantang pandangan kalau kita tuh udah dicetak dari lahir atau kecil dan nggak bisa diubah lagi. Benar. Bab ini kan secara terang-terangan nanya, bisakah Anda benar-benar mengubah kepribadian seseorang? Dan jawabannya berani banget, ya. Dengan mekanisme konsep diri sebagai penjelasnya. Ini pesan yang ngasih harapan dan optimisme ya. Tentu aja, bukan berarti perubahannya gampang atau instan. Bab ini nggak bahas soal tingkat kesulitannya, tapi dia ngebuka pintu kemungkinan. Ngubah kebiasaan kecil yang nyangkut ke konsep diri mungkin lebih gampang daripada ngubah pola pikir yang udah mendarah daging bertahun-tahun. Tapi intinya, pintu itu nggak ketutup rapat. Ini penting banget nih buat kita semua, buat Anda para pendengar. Coba deh pikirin sebentar. Mungkin ada aspek dalam diri Anda yang pengen Anda kembangin, atau mungkin Anda lagi berinteraksi sama orang yang sifatnya, bikin gemes gitu ya. Pesan inti dari bab 12 ini, menurut Lieberman, jangan keburu nyerah sama ide, ya emang udah gitu sifatnya. Ada potensi buat berubah, dan kuncinya mungkin ada di cara kita atau orang itu mandang diri sendiri. Fokusnya di konsep diri. Tepat. Ini pergeseran cara pandang yang lumayan gede loh. Daripada cuma fokus ke perilaku luar, berhenti dong marah-marah. Kita diajak ngeliat ke dalam, ke citra diri yang mungkin jadi pendorong perilaku itu. Gue emang orangnya pemarah sih. Tentu, kayak yang udah dibilang, bab 12 ini cuma ngasih dasar pemikirannya aja. Gimana cara ngubah konsep diri itu secara praktis, teknik-tekniknya, nah itu dibahas di bab-bab setelahnya di buku Lieberman. Fungsi bab 12 ini lebih kayak pembuka wawasan aja. Nantang asumsi kita soal kakunya kepribadian dan ngasih kerangka kerja teoritis, konsep diri itu targetnya. Balik lagi ke analogi karet gelang tadi. Mungkin karetnya itu kenceng banget ya tarikannya, susah buat direndangin. Tapi implikasi dari argumen Lieberman ini berarti mungkin aja nih, dengan cara yang pas, bentuk asli atau posisi default karet gelangnya itu sendiri bisa diubah pelan-pelan. Jadi tarikan baliknya nggak lagi ke titik yang sama kayak sebelumnya. Wah, itu interpretasi yang bagus banget dari implikasi argumennya. Bukan cuma ngeregangin karatnya sesaat, tapi secara bertahap mengubah settingannya atau bentuk dasar si karet gelang konsep diri itu. Jadi perilaku baru yang dimauin itu nggak lagi kerasa kayak ngelawan diri sendiri, tapi jadi bagian dari diri yang baru. Baiklah. Oke, mari kita coba rangkum ya temuan kunci dari pembahasan kita soal bab 12, How to Change Anybody ini. Poin utamanya adalah, kepribadian itu mungkin nggak sekaku yang sering kita kira. Menurut David Lieberman di bab ini, kunci potensial buat perubahan itu letaknya bukan di paksaan atau logika doang, tapi di konsep diri, cerita internal kita, soal siapa diri kita. Dan pongkat diri ini kerjanya kayak karet gelang tadi, terus-terusan narik perilaku kita biar konsisten sama dia. Makanya ngubah persepsi diri ini menurut argumen bab 12, itu langkah mendasar kalau kita pengen perubahan perilaku dan sifat yang awet, yang akhirnya kita sebut perubahan kepribadian. Logika sama fakta seringkali kalah kuat sama tarikan konsep diri ini. Fenomena honor roll tadi, yang positif maupun negatif, jadi contoh kecil gimana persepsi diri sesaat bisa ngaruh banget ke tindakan kita, nunjukin kekuatan mekanisme ini. Dan kutipan Heraklitus ngingetin kita kalau perubahan itu ya bagian alami dari kehidupan. Implikasi praktisnya buat Anda, para pendengar, ini lumayan dalam loh. Pas Anda lagi mikirin pengembangan diri, atau pas lagi nyoba ngertiin dan interaksi lebih baik sama orang lain, ingat dari peran penting banget dari citra diri.
Ngerti gimana seseorang, termasuk diri Anda sendiri, ngelihat dirinya, itu bisa ngasih sudut pandang baru yang kuat buat ngadepin tantangan perubahan. Ini bukan jaminan hasil ya, tapi semacam kacamata baru buat ngelihat masalah dan potensi solusinya. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungin, yang terinspirasi langsung dari inti bab 12 ini. Seberapa sering sih Anda sadar kalau persepsi Anda tentang diri sendiri, keyakinan Anda soal kemampuan, sifat, atau bahkan nasib Anda itu secara aktif ngebentuk keputusan dan tindakan yang Anda ambil tiap hari? Coba deh, identifikasi satu aja karet gelang konsep diri, entah yang positif atau negatif, yang lagi bekerja dalam hidup Anda sekarang. Apakah dia nahan Anda atau justru dorong Anda maju? Ngerti ini aja udah bisa jadi langkah pertama yang mencerahkan banget loh. Refleksi yang bagus itu. Kesadaran soal konsep diri kita sendiri dan gimana dia bekerja, itu fondasi yang kuat buat pertumbuhan apapun. Oke deh, terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya dan ngasih perspektif baru. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.